Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi kita pertemuan ke-8 tentang apa namanya unsupervised learning. Sebelum masuk ke algoritmanya, kita pengenalan dulu pertemuan kali ini bagaimana konsep atau cara kerjanya secara apa namanya secara umum gitu ya. Dikelompokkan gitu ya. Unsupervised itu kemarin sudah sama-sama kita pahami bahwa ciri khas yang paling membedakan dengan supervised learning itu adalah kalau supervised itu dia memiliki labelnya gitu ya. Kalau unsupervised itu tidak memiliki label ya. Sepakat kita. Bagaimana konsep dasarnya gitu ya, biar nanti kalian punya apa namanya punya gambaran, punya referensi ya. Ini contohnya gini, hari ini kita coba diskusikan pertama konsep dasarnya, tahapan proses klasterisasi ya. Bedakan nanti ada klasterisasi, ada klasifikasi, itu berbeda ya. Tapi secara kata-kata umum sering kita pakai antara klasifikasi ini sama klasterisasi ini ya. Udah jelas bahwa klasifikasi itu masuk ke kategori supervise ya, gitu ya. Supervised learning gitu ya. Nah, sedangkan klasterisasi namanya unsupervised learning gitu ya. Ntar kita coba bedakan. Nah, ukuran kemiripan yang jadi tahapannya nanti. Terus baru algoritma klasterisasi. Nanti 2 minggu berikutnya saya akan jelaskan nanti tentang algoritmanya apa saja. Karena di sini ada ada apa klasterisasi hierarki dan non hierarki. Nanti saya coba gunakan algoritma non hierarki satu kali pertemuan sama menggunakan hierarki. Ternyata di dalam clustering itu ada dikelompokkan tempat data ini dengan data yang lain konsepnya menggunakan klasterisasi hierarki dan klasterisasi non hierarki begitu. Nah, di sini secara definisi ya. Nah, bahwa konsep dasarnya itu adalah klasterisasi data atau data clustering ya, atau clustering gitu ya, juga disebut dengan sebagai analisis cluster. Nah, ini kata-kata ini harus banyak diketahui nanti biar tidak fokus dalam satu kata. Ketika nanti ada yang mengatakan kata-kata yang ini prinsipnya sama. Jadi dia masuk kategori unsupervised learning-nya gitu ya. Terus ada analisis segmentasi, ada analisis taksonomi, atau unsupervised classification. Ini konsep dasarnya dengan nama yang lain, ya. Terus metode yang digunakan untuk membangun grup, ya. Jadi ngomongin grup ya. Dari objek-objek atau klaster-klaster, di mana objek-objek dalam satu klaster ya tertentu memiliki kesamaan ciri yang tinggi dan objek-objek pada klaster yang berbeda memiliki kesamaan ciri yang rendah. Jadi konsepnya gini, kalau saya nanya gini, ini sambil kita diskusi, sambil kalian jawab. Eh, kelas BIB gitu ya, informatika, saya mau klasifikasikan berdasarkan gitu ya, anggap ini kelas BIB informatika ya. Dari kalian tuh ada 38 orang. Saya mau kelompokkan, saya mau klasterisasikan berdasarkan apanya? Saya coba sebutkan. Ada yang mau ngasih pendapat? Kira-kira kan disampaikan di sini bahwa memiliki
kesamaan ciri yang tinggi, gitu ya. Memiliki kesamaan ciri yang tinggi itu besar kemungkinan dia dalam satu klaster, gitu ya. Kalau dia rendah kesamaannya, itu kemungkinan dia tidak satu klaster. Kan gitu kan sederhananya. Nah, pertanyaannya, dalam satu kelas mahasiswa BIB, kalau mau saya kelompokkan, ada kasus, ada tugasnya, kira-kira saya mau kelompokkan berdasarkan apanya? Bisa dipahami pertanyaan saya? Status bekerja atau tidak. Oke, status kerja atau tidak. Berarti yang kerja saya kelompokkan gitu ya, yang tidak kerja satu kelompok gitu ya. Oke, status pekerjaan bisa diterima. Oke, ada lagi. Jenis kelamin, Pak. Oke, jenis kelamin. Saya kelompokkan Nilai berjenis akademik, Pak. kelamin. Akademiknya seperti apa? Angel? Kayak nilai UTS, UAS, dan tugas-tugas seperti yang lain gitu, Pak. Kalau nilainya yang mirip, saya kelompokkan gitu. Bisa, Pak. Oke, Ya, nilai akademik. Oke, ada lagi? Silakan. Nanti akan saya kasih ide kalian tuh Tempat membuat tinggal, Pak. tugas akhir nanti itu seperti itu nanti. Apa? Arya? Tempat tinggal. Tempat? Ya, daerah tempat tinggalnya. Kan Oke, ada yang sana, ada yang tempat tinggal. Oke. Tempat kalau skill, Pak. skill skill dalam artian kayak gimana? Coba definisikan. Misalnya kayak skill, ada mahasiswa misalnya skillnya yang lebih suka coding, terus mahasiswa yang lebih suka ke skill database, terus yang ketiga skill mahasiswa yang ke UI, UI UX, Pak, Yuk, desain-desain. oke UI-nya ya. Oke, bisa. Ya, Apa Pak. lagi? Kira-kira yang bisa saya kelompokkan berdasarkan apanya kelas itu? Berdasarkan persentase kehadirannya, Pak. Oke, kehadiran bisa. Ada apa lagi? Kalau berdasarkan kecenderungan kelompok mahasiswa yang suka analisis, yang suka hitungan, seperti itu. Oke, berarti kelompok apa namanya? Kelompok eksak, not eksak gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup, nggak ada lagi. Jadi masih banyak sebenarnya. Tergantung kita mau mengelompokkan berdasarkan apanya. Tadi udah contohin tadi ya. Nah, coba nanti ini konsep yang saya sampaikan ini sedikit apa nggak panjang ini, tapi ini bisa kalian nanti menerapkan dalam TA dan macam-macam nanti. Tugas kalian nanti di lapangan. Berarti Pak, data saya itu bisa saya gunakan berbagai macam kasus dong. Dalam artian kasus bukan masalah ya. Berdasarkan case dong untuk mengekstraksinya. Iya, contohnya. Misalnya ada data apa namanya? Data karyawan gitu ya. Anda dapatkan banyak, Anda sama teman datanya itu. Tapi Anda boleh menggunakan data yang sama, tapi case-nya berbeda-beda Anda clusteringkan. Itu bisa menjadi tugas kalian, penelitian kalian. Ini harus kebuka nih gambar wawasannya ya. Jadi tidak serta-merta dalam satu data yang kita dapatkan, yang banyak yang kalian kumpulkan hanya untuk satu case, bisa banyak. Seperti yang tadi, ketika saya dapat datasetnya, saya kelompokkan berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Biar nanti tugas akhir saya atau pekerjaan saya ataupun nanti informasi yang perlu yang saya sampaikan ke orang lain, gitu ya, bisa berdasarkan ini, bisa berdasarkan ini, bisa berdasarkan makin banyak, makin komprehensif informasi yang didapatkan.
Kan begitu. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan data ini. Buat apa? Kan di situ. Ketika nanti Anda seorang data analis, seorang machine learning, saya punya data ini, kira-kira diapain ya, gitu ya. Idenya seperti ini, gitu ya. Saya kebayang ya. Oke. Ada pertanyaan di situ? Cukup, ya. Nah, tujuannya adalah dari klasterisasi itu adalah mengelompokkan data yang memiliki kesamaan atau ciri dan memisahkan data ke dalam klaster yang berbeda untuk untuk objek-objek yang memiliki ciri yang berbeda. Terus berbeda dengan klasifikasi yang memiliki kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Bedakan ya, yang clustering itu belum didefinisikan. Sedangkan kelas klasifikasi itu sudah didefinisikan sebelumnya. Yang tadi disebut tadi, apa tadi, target itu ya, target kelas itu ya. Nah, begitu. Saya bayang ya. Dalam klasterisasi, klaster akan terbentuk sendiri. Nah, terbentuk sendiri tanpa kita berikan dia supervise dulu. Dalam artian kita definisikan dulu data itu sebagai apa, kelasnya apa. Jadi yang namanya klasterisasi itu terbentuk dengan sendirinya melihat dari pola data kita, gitu. Berdasarkan ciri objek yang memiliki dan kriteria pengelompokan yang telah ditentukan. Paham sampai di situ? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan Pak, next-nya. Pak, Pak, Ya, silakan. Pak, kalau apa namanya klasterisasi ini tadi kan targetnya belum ditentukan gitu kan Pak ya? Iya, Tapi tapi dari kesamaan-kesamaannya mau dikelompok-kelompokkan gitu. betul. Untuk kelompok-kelompoknya itu berarti ditentukan lebih dulu atau tidak Pak? Dikelompokkan itu untuk untungan awal silakan Anda definisikan dulu. Nah, seperti yang tadi. Saya mau datanya tadi mahasiswa BIB. Kalau saya kelompoknya berdasarkan kelamin kan nggak mungkin 3 kelamin kan, nggak mungkin 4 kelamin kan. Di depan kan udah definisikan kan. Ada K-nya 2 gitu kan. Tapi siapa saja kan itu pertanyaannya kan, gitu nggak? Tapi siapakah nanti dalam masuk kategori jenis kelaminnya itu kan Anda nggak memberikan, oh si A ini perempuan, ini laki, ini perempuan, baru dibaca enggak. Tapi Anda hanya mendefinisikan di depan bahwa saya mau kelompokkan mahasiswa ini untuk jenis kelamin eh, dengan data bla 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 gitu ya, dengan atribut ini. Atribut yang menjadi pencirinya, yang menjadi yang dihitung adalah apanya gitu ya. Misalnya variabel status gitu ya, seperti itu. Jadi intinya kita berikan dulu mau berapa klasternya, mau berapakah variabel yang mana yang mau digunakan itu harus kita kita paham dulu. Nanti biar algoritmanya akan mengenerate nanti masuk ke kelompok mana. Dia akan ngitung sendiri. Gitu. Karena di sini tidak ada polling, dia hanya melihat kemiripannya saja. Gitu. Oke, lanjut ya. Nanti bisa diskusi lagi nanti. Untuk menunjukkan klasterisasi dari sekumpulan data, suatu kriteria pengelompokan haruslah ditentukan sebelumnya. Perbedaan kriteria pengelompokan akan memberikan dampak perbedaan klaster. Nah, bedanya kriteria kita mengelompokkan berdasarkan apanya, berarti nanti akan mau terpengaruh terhadap berapa K-nya. Makanya K itu nanti sebagai tuning kita, mengubah-ubah. Begitu. Tapi pastikan data kita dulu, yang raw data kita perbaiki dulu. Kalau itu data itu menurut kita masih perlu perbaikan. Menggunakan
pendekatan-pendekatan yang kemarin waktu kita di sains data pernah saya jelaskan, gitu ya. Oke, lanjut. Ini sederhananya tadi contohnya. Ada dua klaster dengan kriteria how mammal builds their gini ya. Di sini ada blue shark, ada sheep, ada cat, ada dog. Kira-kira ini saya kelompokkan berdasarkan apanya kira-kira dari binatang ini? Kan begitu tadi kan? Nah, juga ada nih, ada lizard, ada sparrow ya, ada viper, ada seagull, ada goldfish, ada frog, ada red mullet ya. Ini juga saya kelompokkan berdasarkan apanya. Pasti berbeda kan? Nah, juga sama dua klaster dengan kriteria existence of luck. Nantinya berdasarkan apa? Nih, luck itu apa? Luck Paru-paru bukan. paru-paru. Nah, di sini dari dataset ini saya kelompokkan berdasarkan dari ininya. Nah, yang ini dari data yang ini kelompoknya berdasarkan ini menggunakan apa ini? Insang ya. Insang, Nah, kalau yang ini, paru-paru. nah gitu. Paham ya? Kalau di sini berdasarkan Mensu mamalia. atau ya mamalia beranak. Nah, ya, ini berdasarkan mamalia cycle dengan dengan binatang yang sama, ketika dua klaster kriteria itu saya mau definisikan mau berdasarkan apanya, kan berbeda kan? Jadinya kan berubah kan? Di klaster mamalia dengan klaster existence of lung-nya itu kan berbeda jadinya kan? Seperti itu. Jadi konsep itu penting kan kalian belajar kan kalian itu eh taunya kan kenapa bisa begitu gitu ya. Bukannya langsung mengerjakan, tapi how-nya itu Anda bisa cerita. Ketika Anda bisa menceritakan, berarti Anda paham gitu ya. Itu target kita belajar sebenarnya. Oke, lanjut. Tahapannya bagaimana clustering itu? Satu, fitur selection. Menentukan informasi fitur. Nah, pastikan bahwa kita punya dataset, ya. Dataset ini, ya, bahwa ada banyak tabel ini, kamu terjemahkan dulu gitu ya. Kalau variabel satu, misalnya variabel satu, variabel dua, variabel tiga atau fitur ya, ini kalau ini cocoknya bisa kita apain ya, maksudnya gitu ya. Case untuk apa yang bisa kita selesaikan gitu ya. Kalau variabel 2, case apa yang bisa kita selesaikan? 3 begitu sampai nanti di akhir. Nah, kalau misalnya case A, misalnya untuk variabel 2, tapi kayaknya ini oke lah menggunakan variabel 2. Tapi ada lagi berhubungan dengan variabel 3. Oke, Anda gunakan berarti variabel 2 sama variabel 3 untuk menyelesaikan variabel A ini gitu loh. Untuk case A ini gitu ya. Bisa kebayang gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya proximity measure ya. Tahapan kuantifikasi item kemiripan. Apa kuantifikasi di sini? Anda hitung. Kita hitung lagi. Sama seperti KNN itu. Dia bisa dikatakan mirip kan harus dihitung. Nggak bisa kita lihat, oh si A sama si B gitu ya. Oh ini satu kelompok karena mirip. Manusia kan cerdasnya kan di luar biasa. Kalau komputer kan nggak bisa, harus kita kuantifikasi dulu. Baru dia bisa menentukan bahwa A sama B itu masuk mirip atau tidak, miripnya berapa persen, tidak miripnya berapa persen, kan begitu kan. Ketika miripnya besar masuk, berarti apakah satu kelompok itu kan, apakah bagaimana kan begitu. Dia akan bisa menerjemahkan itu nanti ketika kita kita kuantifikasi. Nah, yang ketiga ada namanya clustering kriteria ya, begitu. Terus apa di sini? Penentuan fungsi pembobotan atau tipe aturan. Nah,
Clustering itu bobotnya bagaimana, gitu ya. Itu juga sama nanti. Ada bobot itu mau berapa kita buat. Tipe aturannya bagaimana. Nah, ini penting penerimaan sini. Terus habis itu, kalau ketika kita sudah tahu menerjemahkan yang ini gitu ya, baru kita nanti kasih bobotnya. Nah, habis itu baru kita clustering algoritma. Baru algoritmanya apa? Apakah KNN, apakah PAGI gitu ya, apakah dan lain-lainnya banyak. Ratusan kalau nggak salah ini bisa lebih. Nah, metode klaster mana gitu ya berdasarkan ukuran kemiripan data dan kriteria klaster. Habis itu baru validasi of result. Nah, nah di sini sama kita buat juga validasi. Nah, validasinya apakah menggunakan split ya, split data. Nah, kemarin kita udah belajar. Terus yang terakhir itu adalah interpretation of result-nya ini adalah Anda bagaimana menganalisis dan apa yang Anda dapatkan. Anda harus jelaskan sebagai informasi yang penting dan berharga, baik polanya gitu ya, maupun untuk akurasinya gitu ya, dan lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, nomor satu, sorry, proximity-nya, kemiripan data memiliki peranan yang sangat penting dalam proses analisis klaster. Nah, iya, karena kemiripan ini adalah konsep dasarnya yang digunakan. Ya, konsep dasarnya itu kemiripan. Makanya dia penting, kurang lebih gitu ya. Terus pada literatur literatur tentang clustering, ukuran kemiripan itu atau similarity measure itu koefisien kemiripan, similarity coefficient, ukuran ketidakmiripan ya, similarity measure-nya atau jarak distance-nya digunakan untuk mendeskripsikan nilai kuantitatif dari kemiripan atau tidak miripnya dari dua titik atau dua klaster. Bisa dipahami ya? Jadinya kita kuantifikasi, kita hitung. Ya, begitu. Oke, ada proximity measure lagi. Lanjutnya, koefisien kemiripan data mengindikasikan. Nanti ketika koefisiennya kemiripannya menjadi besar atau kecil, mengindikasikan bahwa kekuatan hubungan dari dua itu sangat kuat, begitu, antara dua data. Oke. Yang ketiga adalah semakin banyak kemiripan satu sama lain, semakin besar koefisien kesamaan. Nah, terus misalnya X1, X itu sama dengan X1, X2 sampai XD dan Y-nya sama dengan Y1, Y2, titik sampai YD. Dua data tidak pada D dimensi. Berapa dimensinya ya? Kan nih. Terus koefisien kemiripan data antara X dan Y merupakan fungsi jarak dari nilai-nilai atributnya. Jadi koefisiennya ini adalah nilai jarak antara X sama Y. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi kalau kita bikin similarity-nya, S ini kan similarity-nya ya. X1, X23, X dan gitu ya. Y1, Y2, dan YD gitu ya. Oke, ada lagi proximity-nya lagi. Pemilihan jarak pada aplikasi clustering adalah sangat penting dan pilihan yang terbaik sering diperoleh melalui pengalaman, kemampuan pengetahuan, dan keberuntungan. Maksudnya jaraknya itu, gitu ya, ini untuk sangat penting. Nah, pilihan yang terbaiknya itu sering diperoleh dari berdasarkan pengalamannya kah, kemampuannya kah, atau pengetahuannya kah, gitu ya. Ini keberuntungan ini dalam artian jenis datanya aja sebenarnya ya. Ya, nanti lihat dari datanya. Nah, pengukuran data itu untuk numerik, nah perhatikan, yang sering digunakan adalah ini.
ada Euclidean distance, ada Manhattan, ada maximum distance, ada Minkowski distance, dan ada Mahalanobis distance ya, dan ada average distance. Ini dipakai untuk datanya numerik. Kalau datanya kategorikal, bisa menggunakan simple matching distance. Berbeda kan? Mencari kemiripannya. Kalau ini kan angka-angka nih. Kalau ini kategorikal gitu ya. Nah, ini harus tahu juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Oke, cukup. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, Euclidean distance, salah satu contoh tadi mengukur jarak, merupakan pengukuran jarak yang paling umum. Nah, paling umum sebenarnya ya, digunakan pada data numerik. Untuk dua data, titik X dan Y, dan D itu dimensi ruang ya. Kalau X-nya dan X-nya 1 dan X2 kan berarti kan dua dimensi ya. Kalau nanti ada X3-nya kan berarti ada tiga dimensi gitu ya. Seperti itu. Euclidean distance antara titik tersebut didefinisikan sebagai berikut. Ini rumusnya. Biasanya mencari jarak itu disimbolkan dengan D. D itu namanya distance ya. Ini Euclidean ya. X, Y. Berarti jumlah J dari 1 sampai D. Sampai berapa nanti dimensinya. Sama dengan XJ dikurangin YJ kuadrat pangkat setengah. Ya. Atau sama dengan X dikurangin Y kali X dikurangin Y tambah kuadrat. Ini kan setengah ini kan kuadrat ya. Berarti ini tinggal kuadratkan aja sama berarti. Yang ini nggak ada gitu ya. Ini juga sama dikuadratkan. Ini yang nggak ada. Oke. Terus di mana XJ dan YJ masing-masing adalah nilai dari atribut EJ dari X dan Y. Begitu. Oke, Manhattan. Manhattan menggunakan city block distance, merupakan jumlah jarak dari semua atribut. Untuk dua data titik X dan Y dan D-nya dimensi ruang, Manhattan distance antara titik tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini sama sebenarnya. Di sini nggak menggunakan akar, ya, itu yang bedanya. Terus selanjutnya, maximum distance. Juga sama, dia konsepnya maximum distance disebut dengan subdistance ya, subdistance definisikan sebagai nilai maksimum dari jarak atribut-atributnya. Nah, di sini D sama maksimum. Dia nyari maksimalnya aja antara XJ ke YJ. Begitu. Ada Minkowski, ini juga mungkin lihat nanti formulanya, biar yang lebih jelasnya. Sebenarnya sama konsepnya, hanya beda formulanya saja. Ada Mahalanobis, juga sama. Ya, di sini ada jumlah. Ini inversnya ya, ini satunya ya. Terus ada average. Nah, di sini bicara average pasti ada seper D. Nah, di rata-rata nanti jumlah dimensinya ada berapa gitu ya. Nanti ada nih pangkat setengah ini berarti dia akar. Itu. Terus simple matching distance. Nah, di sini tadi yang untuk data kategorikal kita bisa menghitung kemiripan data dari dua data itu dan menggunakan simple matching distance. Misalnya X dan Y dua nilai data kategorikal, maka simple matching distance antara X dan Y. Nah, di sini di mana X dan Y, dua objek dalam kategorikal, dideskripsikan oleh dimensi atribut kategorikal. Maka pengukuran kemiripan antara X dan Y menggunakan simple matching distance-nya. Nah ini, jumlahnya juga sama, XJ, Y. Gitu ya, jumlahnya juga. Kita hitung. Oke, ini adalah clustering, algoritma clustering. Ada dua algoritma clustering, ada hierarki sama non hierarki.
tapi bahasanya itu adalah sekuensial ya. Tapi kalau saya sering ngomong itu non hierarki ya. Hierarki itu algoritmanya adalah aglomeratif bottom up, ada divisif bottom down, ada combination. Nanti kita belajar yang ini nanti. Terus nanti di sequential ada namanya hard cluster, ada fuzzy cluster, ada probabilistic cluster. Nanti kita bisa belajar yang ini atau nanti yang ini. Ya. Oke. Nah, cluster-cluster itu algoritmnya adalah sequential itu merupakan single cluster, one or few sequential passes on data. Hierarchical itu adalah merupakan sekuen dari nested clustering. Hard clustering adalah setiap titik data merupakan anggota dari satu cluster secara eksklusif. Fuzzy itu setiap titik data merupakan anggota lebih dari satu cluster secara simultan. Probabilistik itu klasterisasi yang didasarkan pada possibility suatu titik dalam data terhadap cluster. Ya, ini headline-nya apa? Top apa judulnya lah ya. Nah, ke hard cluster itu adalah ini algoritmanya. Nanti kita bisa saya jelaskan dan salah satu bisa yang ini Kamedoid. Nah, kalau nanti Paji Cimin atau Paji ini Kamins boleh nanti antara ini. Terus nextnya aglomeratif kita belajar nanti ini yang gerak ya. Nah, nanti saya salah satu algoritma saja ya nanti yang saya jelaskan. Nanti cari juga pengujiannya seperti yang kemarin. Tuh. Terus ada divisi hierarkil kebalikan dari aglomeratif. Ya, thank you katanya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang tadi simple match Hmm?